Perkenalkan, nama saya Gede Mas Meradita, peserta PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha, kategori 1, gelombang 3, tahun 2023. Oke, silakan. Om Swastiastu. Oke, sebelum kita mulai, Tara bantu saya untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya minta bantuannya untuk semua. Silakan duduk dulu ya, silakan duduk dulu ya. Saya minta bantuannya semua untuk ngecek kanan kirinya apakah ada sampah. Saya pingin sebelum kita mulai kondisi kalian itu sudah pada nyaman semua. Ya, udah, semuanya udah bersih. Gimana hari ini semuanya sehat? Sehat. Dika batuk kebanyakan es atau apa? Banyak coklat. Oh, ya. Oke, dikurang-kurangin ya. Ya. Oke, senang bisa ketemu lagi dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Tapi sebelum saya mau melakukan absensi dulu. Yang pertama ada Amanda, ada? Oke. Ayu Tara, Andika, Angga Arsa, Arya Nugra, ya. Widya, Satria Tangkas, Ide Bagus Putu Krisna Manik, Abdi, Bunga, Meta, Novenia, Steven. Oke, terima kasih. Berarti semua hadir ya. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana manusia purba berkembang, mereka menyebar, dan juga kita telah membahas tentang bagaimana terbentuknya jalur perdagangan global. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ke fase yang berikutnya. Oke. Jadi kita akan ngebahas tentang kedatangan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Pernah nggak kalian terbayang berjalan kaki ribuan kilo dari satu tempat ke tempat yang lain? Enggak. Ada yang pengen nyoba nggak? Nggak ada. Tapi di dunia ini sekarang pun itu masih ada orang yang mau melakukan itu. Di masa lalu itu adalah suatu hal yang biasa. Ya. Kenapa demikian? Karena pada masa itu tidak banyak sarana transportasi yang bisa dimanfaatkan. Ya, sarana transportasi yang paling mewah pada masa itu, kalau kita ngomong pada abad-abad awal nih, atau enggak malah sebelum Masehi, transportasi yang paling sering dimanfaatkan, kalau enggak pakai kuda, pakai unta, pakai sapi, atau enggak pakai keledai. Kita naikin, bukan pakai kedelai, pakainya keledai. Ya. Nah, dan kegiatan jalan kaki itu ya, itu sangat identik dengan kegiatan kegiatan perdagangan. Mereka pindah dari satu tempat, bawa dagangan mereka, naik keledai, jalan kaki, untuk bisa memasarkan dagangan mereka. Dan itulah yang sebelumnya kita bahas, yaitu jalur sutra. Ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai ke sini, saya punya beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita bahas. Oke. Yang pertama, agama apa saja yang kalian ketahui? Ingat, perjalanan panjang itu tidak hanya membawa ekonomi saja, tapi juga membawa
kebudayaan. Dan hari ini kita akan membahas salah satu jenis kebudayaan yang mereka bawa, yaitu agama. Tapi sebelum kita mulai, pertanyaan yang pertama dulu. Agama apa saja yang kalian ketahui? Oke, silakan angkat tangannya. Oke, Amanda. Satu aja. Ya. Islam. Oke, agama yang mana? Kejawen, masuk kepercayaan. Ya, oke. Banyak sekali ada. Jadi ntar kita akan bahas beberapa. Berikutnya, fungsi agama menurut kalian. Sekarang kita akan mengerucut lagi. Agama yang pertama kali datang ke Indonesia. Hindu dan juga Buddha. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kedatangan Hindu dan juga Buddha. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Hindu dan Buddha itu masuk dan siapa yang membawanya. Yang berikutnya bisa mampu menguraikan dengan membuat presentasi terkait teori-teori manusia Buddha. Nanti kalian akan menemukan masalah, kalian akan membahasnya bersama-sama teman kalian, dan kalian akan mempresentasikan nanti. Nah, pembelajaran hari ini kalian akan menggunakan metode pembelajaran problem basic learning yang dimana kepada kalian. Dengan nanti kalian menemukan penjelasan, mencari masalah itu, kalian akan pecahkan bersama-sama teman kalian. Oke. Nah, di sini udah ada peta. Di sini ada dua garis. Garis apa aja? Garis merah atau oranye. Ya boleh aja yang mana karena dari layar nggak terlalu jelas ya. Garis merah ini. Sebelumnya kita udah membahas ini. Garis merah ini. Yang disebut dengan jalur sutra. Setelahnya jalur merah ini, jalur darat yang dilakukan dengan berjalan kaki ini berkembang menjadi jalur yang warna biru. Ya. Jalur yang warna biru ini di kemudian hari dikatakan sebagai jalur perdagangan maritim tradisional. Ya. Oke. Nah, di sini sudah saya sediakan munculkan presentase sebuah presentasi. Yang pertama terkait dengan jalur sutra dan perdagangan laut. Jalur sutra ini sudah dikenal pada 200 sebelum Masehi, menghubungkan Cina dengan Nusantara dengan perdagangan komoditas sutra hingga rempah sebagai komoditas utamanya. Terus tidak hanya membawa barang seperti yang sudah saya bilang tadi, mereka juga membawa yang namanya agama. Nah, di agama ini dan di Indonesia itu ada beberapa orang atau enggak kelompok masyarakat yang membawa agama Hindu dan Buddha. Nah, yang pertama yaitu ada Ksatria, terus kaum Waisya dan arus balik. Nah, dari ketiganya ini terbayang nggak siapa-siapa aja mereka? Terbayang? Oke. Dipikirkan dulu siapa-siapa aja mereka, karena sebentar lagi saya akan bagi kelompok. Setelah kalian bagi kelompok, saya akan minta menyebutkan siapa-siapa aja nih yang dimaksud dengan kaum Brahmana, kaum Ksatria, Waisya, dan juga yang dikatakan dalam teori arus balik. Berikutnya pembagian kelompok. Nah, di sini saya sudah bagi kelompoknya. Kelompok satu itu ada kelompoknya Amanda, Tara, Abdi, Tika, sama Steven. Kalian cari kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, sebelum kita lanjut ke pengundian. Nah, tadi saya udah mengatakan bahwa kedatangan Hindu Buddha itu dibawa oleh kaum-kaum yang saya jelaskan depan ini. Dan, nah, kaum Brahmana, ini siapa yang dikatakan sebagai kaum Brahmana? Oke, Amanda, ahli agama. Kalau kaum Ksatria? Ya? Chandra para bangsawan. Kalau kaum Waisya? Dan kenapa juga ini ada teori yang paling mind blowing, yaitu teori arus balik. Ya.
Jadi ada permasalahan sebenarnya antara empat teori ini, atau mungkin teori dari masuknya Hindu dan juga Buddha. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin kalian untuk menganalisis bersama kelompok kalian ya, dan nanti kalian akan jabarkan dia lewat presentasi. Tapi sebelumnya agar adil, masing-masing ketua kelompok saya undi dapat yang mana aja. Jadi saya minta ketua kelompok silakan untuk ke depan mengambil undiannya. Ya. Ya. Bentar. Silakan. Ya. Sudah pada pegang semua? Oke, sebelum kalian lanjut untuk mengerjakan, saya ingin bagikan LKPD-nya dulu. Jadi di LKPD ini sudah ada tahapan-tahapan yang harus kalian lewati, kalian jawab sembari kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya. Ini satu, oke. Ya. Kelompoknya Amanda dapat pembahasan apa? Teori Brahmana, oke. Kelompoknya Andika? Satria. Kelompoknya kalian boleh mengerjakan bersama teman kalian masing-masing teori yang sudah kalian dapatkan. Apabila ada yang ingin tanyakan, kalian boleh bertanya kepada saya. Ya, ini kan ada yang belum jelas, oke? Silakan. Sembari kalian mencari informasi, LKPD-nya jangan lupa diisi ya. Ya, gimana? Yang pertama. Ya. Sudah dibagi penugasannya? Belum. Masih mau nyari informasi aja. Oke. Ya, Dika, bagaimana? Kekurangannya itu dijabarin. Iya, dijabarin. Ya, nanti dijabarin ya, sebagai pelengkap ya. Tapi prioritasin untuk nyari kelebihan-kelebihan masing-masing teori. Di WA Group saya udah membagikan flipbook yang bisa kalian gunakan sebagai acuan.
Guys, nanti untuk kekurangannya itu, kekurangan yang kalian temukan itu nggak usah dipresentasiin ya. Jadi kalian hanya mempresentasikan kelebihannya aja. Ya, nanti buat ngimbangin data aja. Ya, misalnya nanti kan ada proses tanya jawab. Nanti cara proses tanya jawab itu, kalau kalian nggak tahu kekurangannya, takutnya nanti ada pertanyaan yang terkait dengan kekurangan teori itu, takutnya kalian nggak punya jawaban. Jadi tetap aja dicari kekurangannya. Tapi nggak usah dibahas. Ya, Tambahin di media. nggak usah. Masukin. Ya, kelebihannya aja. Ya. Yang kalian begini kayak gimana? Apa gitu? Ya, ini ya. Itu aja deh. Ya. Oke, sembari kalian mengerjakan, beliau-beliau inilah pencetus teori-teori yang kalian bahas sekarang. Ya, Van Lier, Sissy Berg, Pak Krom, dan yang satunya adalah Pak Yamin. Ya. Ya, Pak Yamin ini pendukung teori arus balik. Gimana? Udah selesai? Masih? Mengkaji. Oke, terima kasih. Yang udah selesai silakan dikirim di WA grup kita agar nanti bisa ditampilkan. Kenapa bedanya? Boleh, silakan. Apa sih namanya itu? Karena ada dari kan kenapa sih manusia itu bisa kayak menciptakan suatu agama di kehidupan itu? Jadi sebenarnya fungsi agama kan sudah kamu bilang tadi lah untuk menciptakan keteraturan, ya kan. Terus manusia itu butuh suatu keteraturan agar kehidupannya bisa berjalan normal. Ya, dulu kan kita belum mengenal yang namanya hukum, kita belum mengenal namanya tatanan masyarakat, hierarkis segala macamnya. Nah, agama ini adalah awal mula semuanya itu. Dia adalah hukum paling awal atau enggak nilai norma yang diterapkan dalam sebuah. Yang sudah selesai boleh dikirim di WA group. Nanti kita akan mulai dari teori Brahma dulu, baru nanti kelompok berikutnya teori Satria, baru Waisya, baru harus balik. Ya. Sudah, Mira udah? Udah, bisa dikirim ya kalau sudah ya. Kelompok tangkas gimana, sudah dikirim? Udah selesai? Udah, oke. Amanda, udah selesai ya? Udah, berarti sisa Widya. Widya sudah, oke. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita akan sedikit bermain. Nah, oke, saya bakal ngasih sekumpulan kata-kata seperti ini, ya, huruf. Nanti, nah ini, harimau, harimau. Seharusnya saya bikinnya sulit-sulit ya. Itu saya ganti Gundam gitu misalnya. Ya, oke. Nah, berarti terima kasih. Terlalu mudah, nanti saya akan naikin lagi levelnya. Oke, silakan untuk mempersiapkan kelompoknya masing-masing untuk presentasi. Dimulai dari kelompoknya Amanda berarti ya. Ya. Amanda udah dikirimkan, silakan. Nanti ada sesi tanya jawab, ada 2 sesi. Sesi merefleksi,
nanti masing-masing kelompok boleh memberikan masukan kepada temannya terkait bagaimana bagaimana perform presentasinya, dan nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab terkait dengan teori yang ada. Ya, nggak langsung dipecah jadi 2. Jadi nanti habis semua presentasi baru kalian akan melewati sesi diskusi. Tapi pas waktu presentasi hanya melakukan koreksi-koreksi saja. Ya, oke, silakan. Baik teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kalau kalian pada hari ini? Kami di sini ingin menjelaskan mengenai teori Brahmana, yaitu salah satu teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan kami menghaturkan tangan jaliman. Ada pepatah yang mengatakan, di sini kami akan langsung saja mulai mengenai penjelasan dari teori Brahmana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai teori suatu golongan dalam agama Hindu yang dimana mereka itu adalah golongan cendekiawan yang memiliki Brahmana di Indonesia. Pada dasarnya kaum Brahmana itu adalah kasta tertinggi di agama Hindu. Hal ini menunjukkan Dan memahami huruf pahlawan dan bahasa Sanskerta. sehingga mereka yang mampu menyebarkan ajaran tersebut. Sekarang kami akan membuka sesi refleksi bagi teman-teman yang ingin refleksi penampilan kami pada hari ini. Oke, ada masukan terkait dengan presentasi teman-temannya? Tidak? Oke. Sejauh ini udah sangat baik ya kalian. Tidak ada yang membaca terlalu banyak. Semua udah hafal isinya, itu menyatakan kalau kalian itu benar-benar bikin ya presentasi kalian. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Tara. Silakan diakhiri. Dimulai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini kami akan membahas salah satu teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara atau para bangsawan dan prajurit. Nah, pendapat ini juga didasari oleh sifat para bangsawan. Teori kesatria. Sebelum ini merupakan presentasi kami mohon maaf jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat. Ya, ada yang mau ngoreksi temennya? Enggak? Ya, sejauh ini memang kelompoknya Tangka sudah bagus, sudah baik, menyampaikannya juga udah jelas, Andika juga luar biasa. Bertanya, kami akhiri presentasi kami hari ini dengan menutup dengan para masalah. Ya, silakan. Angga dimulai bisa. Baik, selamat pagi semuanya. Tentang teori Waisya. Jadi ada 3 sumber yang akan kami bahas, yaitu tentang pencetusnya, pengertian, kelebihan. kita akan menjelaskan yaitu tentang dari teori Indonesia. Jadi teori ini dikembangkan beberapa berdagang ke Nusantara. Itu menyebabkan adanya interaksi antara pribumi dan kaum Indonesia juga adaptasi kaum Indonesia di Nusantara. Baik, ada pun juga kekurangan dari teori Waisya, yaitu para pedagang tidak menguasai huruf pahlawan dan bahasa Sanskerta. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Kami akhiri presentasi ini dengan mengajukan para pesanti. Oke, terima kasih. Yang terakhir, kelompoknya Widya. Terima kasih atas kesempatan teman-teman semuanya. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sebenarnya sangat menarik untuk kita pelajari. Jadi, sebelumnya saya ingin memberitahu pelajari pemateri. Yang pertama, mari kita bahas dulu apa itu teori arus balik. Jadi, teori arus balik merupakan teori yang menyatakan bahwasanya yang menyebarkan agama Hindu-Buddha bukanlah orang luar, tetapi orang kita sendiri, yaitu orang Nusantara. Silakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pencetus teori arus balik. Jadi pencetus teori arus balik adalah FDK. Saat itu memang benar ada pelajar yang menyebut agama ke India, kemudian setelah mereka kembali, mereka lah yang menyebarkan agama tersebut kepada penduduk di Nusantara. Selanjutnya itu ada kekurangan, dipersilakan. Seperti yang kita ketahui, teori arus balik mengatakan jikalau agama Hindu yang di sini untuk berkomentar atau menanggapi bagaimana penampilan kelompok kami. Dipersilakan. Oke,
Anika mau? Silakan. Enggak. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan masukan? Tidak? Oke, sejauh ini kelompoknya Widya udah bagus, apalagi pemaparannya Widya, ya kan, dan teman-temannya. Untuk dengan kesimpulan, kita silakan kesimpulannya. Saya akan menyimpulkan presentasi kelompok kami. Teori ini menyatakan bahwa Kami mungkin saya tutup dengan beberapa pesan. Oke. Terima kasih kelompoknya Widya. Oke, tadi udah ada 4 kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, sekarang izinkan dulu saya mengapresiasi sebesar-besarnya. Kalian semua keren, luar biasa. Itu luar biasa. Dan pada sesi berikutnya ini kita akan melakukan evaluasi. Jadi tadi udah ada 4 kelompok yang mempresentasikan. Nah, sekarang apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan diajukan pada sesi ini. Ya, dari kelompok, misalnya kelompoknya Amanda ingin bertanya ke kelompoknya Tangkas, kelompoknya Widya bertanya ke kelompoknya Angga, begitu juga sebaliknya. Dipersilakan. Ya, Amanda duluan ke kelompoknya. Oke, berarti teori Ksatria ya. Ya. Jadi dari data yang saya dapatkan, teori Ksatria ini dikatakan bahwa tidak ada bukti-bukti tertulis ataupun bukti-bukti pasti. Oke, Dika silakan mewakili. Jadi kenapa kita percaya dengan teori Ksatria? Padahal tidak ada bukti tertulis tentang teori Ksatria. Jadi sebenarnya keberadaan kerajaan Pancana Hindu-Buddha pada awal Masehi itu didirikan oleh tokoh keturunan India. Mencatat dan menulis tentang kedatangan mereka ya. Ya. Oke. Gimana Amanda? Bisa diterima? Oh, bisa. Oke. Ya, baik. Oke, nanti kita akan konfirmasi kembali. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, ya Dika. Kelompoknya Dika. Widya. Jadi teori arus Silakan. Silakan berdiri. Teori arus balik itu kan orang Indonesia datang ke India untuk belajar tentang agama, terus dia kembali lagi ke Indonesia dan Pertanyaannya Dika, jadi mungkin maksud Dika tuh kayak apa sih yang pelopori mereka mau ke India, padahal zaman itu tuh perkembangan komunikasinya seperti sekarang. Lalu pelajaran agamanya, kitabnya seperti apa agamanya seperti apa, sama pendidikan agama seperti apa, seperti itu. Saya terima. Oke, terima kasih Widya, Dika. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Kita masih punya waktu. Ayo. Kalian boleh bertanya kapan saja di luar jam sekolah sekalipun boleh apabila ada yang kurang jelas. Oke. Nah, tadi udah ada 4 materi dan kita sudah melewati proses tanya jawab dan ada 2 pertanyaan yang muncul. Yang pertama Amanda yang bilang, kenapa kok percaya ya sama teori kesatria gitu? Ya kan, karena gimana pun juga pasti masing-masing teori pasti punya kelemahan. Ya, mungkin Amanda melihat kelemahan-kelemahan tersebut yang membuat kok bisa percaya. Namun tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Dika ya, tadi ya menjelaskan ya. Ke Amanda ya, bahwa secara garis besar saya akan katakan bahwa ya gimana nggak percaya, orang buktinya ada di Indonesia gitu, dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak agama Hindu dan juga Buddha. Terus tadi yang hangat juga itu dari pertanyaannya Dika ke kelompoknya Widya, kok orang kok bisa orang, pada intinya nih ya, kok bisa orang Nusantara itu ke India belajar gitu untuk suatu hal yang tidak dia ketahui gitu, nggak maksudnya ya Dika ya? Nah, terus tadi Widya menjawabnya karena komunikasi. Ya, pada dasarnya karena adanya komunikasi yang membuat orang itu jadi penasaran. Apalagi ini suatu hal yang baru. Dengan dengan kondisi nenek moyang kita yang sudah maju pada masa itu, nggak menutup kemungkinan mereka juga akan mencari informasi sebagai bentuk konfirmasi
Dan ketika mereka mendapatkan informasi tersebut dan ternyata mereka beranggapan bahwa itu valid untuk diterapkan, mereka akan sebagai yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Namun setelah terakhir nih, ya sebelum kita akhiri, sebelum kalian nanti akan saya bagikan Google Form terkait dengan evaluasi formatif hari ini, saya ingin mungkin sasaran dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita udah ngebahas di awal, kalian udah menemukan apa nih? Saya udah membahas teori-teorinya, kalian udah membahas siapa yang dimaksud dari teori tersebut, terus kalian udah melakukan analisis terkait teori-teori, ada yang menemukan kekurangan, ada yang menemukan kelebihan, ada yang menemukan kekurangan, dan sekarang saya minta sasaran dari kalian mungkin bisa mewakili untuk membuat kesimpulan apa yang kalian tangkap dari materi hari ini. Siapa? Widya. Oke, silakan Widya. Jadi yang bisa saya tangkap dari pelajaran kali ini, yang pertama itu bagaimana agama itu sebenarnya sangat menarik untuk dipelajari. Ya. Bagaimana agama itu muncul dan bagaimana agama dunia. Lalu kita mempelajari maksudnya agama juga di Nusantara ada 4 teori yang saling mendukung dan saling mensupport sama lain. Lebih seperti itu. Oke, jadi alih-alih saling antara satu teori sampai dengan teori yang lain itu saling bersaing, lebih tepatnya kita beranggapan bahwa antara teori yang pertama sampai teori yang keempat itu sebenarnya teori-teori yang saling melengkapi. Ya, jadi kesimpulannya Widya sangat baik. Terima kasih untuk Widya, dan saya sudah kirimkan di WA grup kalian Google Form terkait dengan tes formatif hari ini. Kalian silakan dibuka dan dijawab. Ya, saya ingin tahu sejauh mana kalian hari ini bisa menerima pembelajaran yang udah kita lewati barusan. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, saya kirimkan Google Form yang kedua. Tapi sebelum nanti kalian mengisi ini, saya ingin bertanya dulu bagaimana hari ini menjalani pembelajaran hari ini. Kalian menikmatinya? Bisa? Kalian senang? Senang. Ada nggak mungkin dari pembelajaran hari ini yang kalian susah, terutama materi ya, itu yang susah kalian tangkap? Ada nggak? Meta ada? Enggak? Ada? Iya, gimana? Nah, ada. Oke, aman berarti ya. Oke, saya udah kirimkan Google Form yang kedua terkait dengan refleksi. Nanti kalian bisa isi itu. Dan hari ini karena waktunya sudah mau habis, silakan Tara bantu saya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya. Berdiri. Hari ini alangkah baiknya kita mempersiapkan agama dan kepercayaan. Doa. Doa selesai. Natural para bangsa. Oh, santi. Oke, ya dikumpul sekarang ya. Terima kasih waktunya semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih ya.